kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, kalau orang bekerja di sektor informal, artinya dia menghidupi dirinya sendiri. Jadi state spending itu nggak ada efeknya kan? Kan semuanya yang disebut state spending itu menghasilkan pekerjaan. Nah, pekerjaannya nggak ada, diambil alih oleh sektor informal. Jadi apapun, kalau Pak Jokowi minta maaf, iya, keadaan sekarang justru Pak Jokowi sadar nggak bahwa 60% itu tumbuh, yang menunggu justru sektor informal, artinya pekerjaan tidak ada. Nah, harusnya berhemat itu supaya memulihkan kembali kepercayaan. Tetapi Jokowi masih mau bawa 500 orang ke IKN dan mau bikin pesta di sana tuh. Itu sektor informal juga itu sebenarnya yang diberdayakan oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi bayangkan misalnya tuh berapa kali Jokowi menginap di IKN dan itu berapa banyak uang yang mesti dibuang di situ tuh. Jadi dia sendiri nggak ngerti bahwa setiap kali dia minta maaf, ya dia bikin dosa baru kan. Jadi nggak ada di dalam kepalanya itu bahwa dia mesti ngerti bahwa dia sudah membuat perencanaan politik anggaran yang buruk sehingga sektor formal tidak tumbuh tuh. Negara yang tidak ada sektor formal ya itu artinya yang nggak perlu ada kepala negara kan. Kan kepala negara mesti menghasilkan hal yang formal. Jadi buat apa ada kepala negara kalau setiap orang tuh bisa jadi produsen untuk dirinya sendiri. Ya tukar tambah dengan tetangganya itu, yang satu punya pisang goreng, yang satu masih punya bekas-bekas Indomie hasil pemilu kemarin, tuker-tukeran itu kan itu nggak ada urusan dengan negara tuh. Jadi semua yang kita sebut sektor informal itu penanda bahwa tidak diperlukan intervensi negara melalui anggaran. Jadi ya nggak perlu ada kepala negara kan, konsekuensinya begitu. Kalau nggak ada kepala negara ya nggak perlu minta maaf Pak Jokowi kan, dia nggak bikin salah kan. Iya. Dan sekali lagi ini kita perlu ingatkan lagi, ini khusus untuk para pendukungnya Pak Jokowi, kami hanya mengutip data dari Menteri Bappenas ya, bukan kita yang data-datanya itu. Dan artinya sebenarnya apa? Kalau kita artikan secara ekstrem ya Bung Rocky, kita bisa bilang bahwa ada Jokowi atau dengan tidak ada Jokowi sebenarnya ya orang di Indonesia itu hidup-hidup aja gitu. Justru malah dengan ada Jokowi itu malah kualitas hidup semakin berkurang gitu. Ya itu intinya kan tetap apapun selama pemerintahan Pak Jokowi itu 4,7% pertumbuhan, ditinggalkan oleh SBY yaitu 1,6%. Jadi dari 1,6 naik ke 4,1%, terbalik SBY 6,1% kan seringkali begitu kan. Jadi data-data yang ada nggak mau dibaca oleh relawan atau penggawa-penggawa. SBY meninggalkan Indonesia dengan dalam kondisi 6,1% pertumbuhan itu. Jokowi tinggal 4%, 2% itu kemana? Itu yang kemudian dianggap sebagai lari ke sektor informal segala macam. Bukan, itu artinya Jokowi gagal untuk mempertahankan 2%. Apalagi kalau kita hitung janji Jokowi meroket 10%. Itu artinya dia meminuskan Indonesia 6%. Kan begitu kan cara berpikirnya. Mestinya 10% dia cuma bikin 4%. Artinya dia udah minus 6% itu. Jadi janjinya memang udah buruk dari awal itu. Nah, perjanjian-perjanjian dengan rakyat ini itu diikat oleh perjanjian konstitusional. Nah, itu yang kalau di negara barat itu presiden yang gagal memenuhi janjinya udah jatuh dalam 2 minggu kan. Ya kalau presiden bilang 10% cuma 4%, ya mestinya dia jatuh dong. Kan itu peradaban begitu. Iya.
bahkan ketika kemudian lembaga survei menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik sampai 100% pun, kemudian dibandingkan dengan data-data yang juga dimiliki oleh pemerintah sendiri, itu juga udah nggak masuk akal. Jadi ada data yang disembunyikan, yang nggak mau diberitakan dari awal, tetapi kan mata internasional tahu kan sistem ekonomi kita terbuka, semua proses pasar itu dibaca oleh pemeringkat internasional, apalagi ada pemeringkat dalam negeri, independent researcher yang tahu tentang pertumbuhan ekonomi yang buruk, tentang deindustrialisasi, tentang pajak yang nggak masuk, tentang PPN yang justru dinaikkan, tentang krisis pangan dan krisis energi. Kan semua itu ada di depan laptop semua, bahkan anak-anak Fakultas Ekonomi tingkat 1 ngerti hal-hal data makro itu kan. Nah, Jokowi nggak mau buka itu, padahal sebetulnya itu telanjang kita tahu. Tetapi Jokowi tetap mau supaya dia dimaafin, nanti dia bikin kesalahan kebijakan. Tidak boleh kesalahan kebijakan itu dimaafkan, karena ini menyangkut uang rakyat itu dan kesehatan rakyat. Jadi nah betul dong. Jadi tetap Jokowi makin lama dia makin cemas, dia tidak tahu lagi apa yang dia mau lakukan. Sementara Pak Prabowo udah deal di luar negeri, kemungkinan Indonesia akan mengembangkan kembali nuklir karena terpikat oleh proyek nuklir di Putin, Rusia segala macam. Nah, Pak Jokowi akhirnya tahu bahwa dia dari awal gagal menjadi tokoh karena nggak mau bergaul di dunia internasional. Kan namanya cupet kan. Nah, tiba-tiba dia mau undang semua orang ke IKN tuh, IKN masih berantakan. Dan itu krisis-krisis semacam ini yang dari kemarin kita duga di FNN bahwa dalam 2-3 bulan ke depan atau mungkin 50 hari ke depan akan ada sesuatu yang berbahaya buat Indonesia. Ya. Apalagi kalau beruntun nanti tiba-tiba Sri Mulyani datang ke depan publik dan mengikuti pola itu, menyatakan sebetulnya utang kita itu udah 90% rasionya terhadap PDB kita. Itu baru kita ngerti itu. Nah, kita mau dorong itu kan, kejujuran itu kan mesti datang dari semacam pengakuan bahwa kebijakan itu memang buruk kok. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ya, saya membaca juga pernyataan dari pengamat bahwa dengan membaca data-data itu saja membuat para investor itu dipastikan nggak akan mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ya tidak dari sisi ini nggak stabil, ekonomi nggak tumbuh, dan purchasing power atau daya beli masyarakat kita nggak ada. Kalau daya beli nggak ada, ngapain mesti investasi di Indonesia kan? Itu data retailer segala macam itu, gerai-gerai makanan kan semuanya lumpuh yang gede-gede itu kan. Jadi bayangkan misalnya beberapa, saya dapat data dari mereka yang berusaha di wilayah itu, teman-teman dekat kita itu, bisnis besar retailer segala macam, food makanan siap saji itu. Dia sekarang tinggal menggaji mingguan. Jadi perjanjian mingguan aja, artinya udah nggak ada lagi sistem formalis itu kan. Dia formal sebagai bisnis, tetapi proses administrasinya jadi sektor informal kan. Sektor informal artinya nggak digaji tetap. Nah, penggajian itu justru yang membahayakan karena jaminan kesehatan nggak dipakai di situ, jaminan hak buruh nggak dipakai. Ya karena udah jadi perjanjian mingguan. Ya. Saya tadi malam ketemu seorang tokoh senior gitu, dan dia cerita banyak sekali teman-teman dia yang punya franchise besar itu, Bung Rocky. Yes. Mulai itu. Ya, itu maksudnya. Iya, itu sekarang babak belur. Apalagi ada kasus ini kaitannya juga terutama misalnya boykot kepada produk terkait Israel, dan dia menyatakan bahwa sebenarnya setoran kami sebagai franchise itu ke kantor pusat itu kecil banget, katanya justru yang terdampak pekerjaan kita. Tapi bagaimana saya menjelaskan gitu, dan saya tambahin, iya apalagi ada Ismail Haniyeh ini dibunuh oleh Israel, tambah terpuruk lagi tuh. Coba ini 1-2 hari ini kita pasti akan dengar tuh kabar buruk dari sektor retail, sektor food itu. Ya itu, jadi kita mau pastikan bahwa ekonomi udah buruk. Jokowi harusnya sadar itu tuh, dan mestinya dia pengakuan dosa itu lebih dahulu, bukan minta maaf. Jadi apa yang membuat dia merasa miris? Ya kita kan nggak tahu. Apakah itu sekedar lip services dari seseorang yang udah ketakutan ataupun dipenuhi kecemasan. Tapi sekali lagi fakta-fakta ekonomi menunjukkan bahwa kita satu waktu ini dalam waktu yang dekat itu akan ada social unrest, akan ada krisis yang akan tiba di jalan tuh. Ini hukum ekonominya begitu, kan nggak tertahankan kemampuan kelas menengah untuk bertahan jadi buffer. Itu udah lenyap itu. Jadi
potensi kelas menengah untuk turun ke jalan itu terbuka setiap hari itu. Ya. Dan sebenarnya pemerintah sebenarnya menyadari kok. Indikatornya sangat jelas. Kemarin ketika Pak Luhut menyatakan bahwa akan ada pembatasan BBM bersubsidi kan langsung dibantah langsung oleh Pak Jokowi. Enggak orang Betawi bilang enggak sari-sarinya nih Pak Jokowi berbantah-bantah dengan Pak Luhut gitu. Dan yang terbaru kan harusnya ini kalau kita lihat harga minyak dunia kan harusnya naik ya, BBM non subsidi itu. Sekarang kemarin ternyata tanggal 1 tidak dinaikkan oleh Pertamina, tidak dinaikkan. Udah berapa bulan ini. Jadi ini pasti mereka sudah mengkalkulasi soal itu. Ya kita lihat bagaimana keadaan ketegangan ini kalau terjadi misalnya dispute yang habis-habisan. Karena kan picunya apa nanti itu? Kita bisa menduga bahwa Jokowi tetap di kepalanya itu legacy dari IKN itu. Dia tetap ngotot IKN jalan terus. Cuma dua hal yang ada di kepala Pak Jokowi sekarang. IKN harus ditumbuhkan, PDIP harus diberangus. Kan itu yang di kepalanya cuma itu kan. Menarik, nanti kita bahas soal PDIP itu, oke? Silakan. Jadi kemampuan kita untuk membaca keadaan, ya pasti akan terjadi konflik yang turun ke jalan itu. Dan PDIP juga merasa wah oke, kalau mau main-main beginian, lihat aja nanti bahwa ekonomi akan membawa Jokowi itu terjepit. Nah pada